gambarkan tadi, itu kita bisa menganalisis responnya. Analisis responnya itu bisa kita sesuaikan ya dengan dua kondisi, apakah mau menggunakan servo problem atau servo system. Ada yang menyebutkan servo problem, ada yang menyebutkan servo system, ya sama saja. Atau regulator problem atau regulator system. Dikatakan sebagai servo system ketika kita melakukan perubahan set point, ya perubahan set point. Tapi kalau regulator berarti yang kita ubah itu adalah disturbance. Ini sebagai contoh tadi ya, yang ketika satunya ditulis ataupun kotak satunya tidak ditulis. Jadi langsung garis aja. Gitu. Oke. Nah, di sini ketika servo problem dan juga regulator problem, penjelasannya adalah perubahan set point. Itu dikatakan servo. Ya, diawali sama-sama diawali dengan kata S. Itu adalah servo, berarti set point yang diubah. Gitu ya. Servo berarti set point yang diubah. Makanya ketika servo problem, ya ketika servo problem di sini berarti gambar yang dari diagram blok tadi yang kita tutup itu adalah aliran disturbance. Jadi tidak ada perubahan disturbance. Yang diubah-ubah hanya set point-nya. Ya, kalau tadi kan di diagram bloknya kan seperti ini ya. Ada aliran inputnya apa saja kalau dari diagram blok ini dulu sebelum kita jauh. Aliran inputnya ada? Ada 2. Apa aja? TR aksen S dan TI aksen S. Oke, aliran keluarnya? T aksen S. T aksen S. Oke. Jadi di sini ya, aliran inputnya itu ada TR aksen S dan ada TI aksen S. Sedangkan outputnya ada T aksen S. Nah, TR aksen S di sini apa ya? Set point ataukah disturbance? Set point. Set point. Sedangkan TI aksen S dia merupakan set point atau disturbance? Disturbance. Oke, disturbance. Ya, dari gambar ini dulu. Output tetap ya. Nah, untuk analisis respon tadi yang servo problem atau perubahan set point, berarti yang di sini yang tetap kita perhitungkan. Sedangkan yang di disturbance ini kita tutup. Jadi di sini anggap tidak ada aliran ini. Ya. Kemudian kalau misalkan yang di satunya apa? Selain servo? Regulator. Oke, regulator problem. Tadi regulator problem itu atau regulator system, apa yang diubah? Disturbance. Jadi set point-nya yang tidak perlu kita lihat. Ya, jadi aliran set point-nya itu tidak perlu kita perhitungkan. Karena set point-nya tidak diubah-ubah. Ya, jadi dipahami dari diagram blok ini, kalau misalkan servo problem berarti ini yang tidak ada, set point tetap ada karena dia diubah. Kalau misalkan regulator problem atau regulator system berarti ini yang tidak ada, tapi disturbance yang ada perubahan, gitu ya. Itu untuk regulator dan servo problem secara umum terlebih dahulu. Nah, akibatnya apa? Nanti ketika suatu proses dioperasikan pada kondisi servo system atau servo problem, kan ada perubahan set point. Disturbance-nya kan ditutup, ya kan? Maka nanti kurva responnya dia akan kita baca T sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah PP, dan yang kita baca adalah terjadi perubahan set point dari set point 1 menjadi set point kedua, bagaimana responnya. Gitu ya. Nah, berbeda dengan servo problem atau servo system, kalau di regulator problem atau regulator system, dia kan perubahannya adalah disturbance. Ya, perubahan disturbance di sini bisa nilai disturbance-nya yang diubah-ubah atau yang sebelumnya tidak ada disturbance, kita berikan disturbance. Atau yang sebelumnya ada disturbance, kita hilangkan disturbance-nya. Seperti itu, ya. Nah, di sini hanya ada satu nilai SP. Jadi nilai SP-nya sudah ditentukan dari awal dan tidak akan diubah-ubah. Ya, tetap nilai SP-nya ditentukan dari awal dan tidak diubah-ubah. Efeknya apa? SP-nya kan tetap ada ya. Jadi SP-nya tetap ada, tapi hanya ada satu SP karena tidak diubah.
awal ketika dia dilakukan, entah itu misalkan tanpa disturbance, ya, tanpa disturbance ya sudah dilakukan, ya udah mulai stabil, tapi tiba-tiba kalian berikan perubahan disturbance. Yang sebelumnya tidak ada disturbance, tiba-tiba kalian berikan disturbance, kalian tinggal membaca atau melihat bagaimana kurva responnya. Sumbu X-nya tetap sama, PV, waktu, sumbu Y-nya adalah PV. Gitu ya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungan dan penurunan persamaan yang terlibat ketika dia merupakan servo problem atau servo system. Yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu fungsi transfer ketika disturbance-nya ditutup. Ya, nah di sini aplikasi dari kalian membaca diagram blok yang tadi ya. Di sini berarti pasti hubungan antara output terhadap input. Outputnya apa? Kalau dari gambar ini ya, diagram ini, outputnya adalah T aksen S. Makanya T aksen S yang ada di pembilangnya. Kemudian inputnya adalah TR aksen S. Apakah TI aksen S juga masuk sebagai input? Tidak, karena dia ditutup ya untuk servo problem khusus perubahan TR aksen S saja. Nah, kita lihat bahwa di sini KC kali A. Nah, ini bisa kita dapatkan yang persamaan seperti ini dari mana? Kalian jabarkan sendiri dari persamaan diagram blok masing-masing ya. Seperti yang tadi yang sudah kalian kerjakan ketika mengerjakan diagram blok. Yang dikembalikan ke sini apa tadi? T aksen S. Nah, yang keluar dari atau yang keluar dari aliran apa ya di sini berarti apa? Bisa dituliskan? Apa yang keluar dari aliran X? Cara membaca diagram tadi. Berarti X sama dengan Kali KC. A kali KC aja. Dikali TR aksen S. A kali KC. Terus? Kali TR aksen S. Saja, udah. TR aksen S. Sama itu T aksen S-nya, Bu. Sama TR. Diapakan? T aksen S-nya diapakan? Dibagi 1 plus TR. Dibagi? Dikurangi, Bu. Oh, bisa dibagi loh. Di sini lah mixing Dikurangi, Bu. point. Ya, mixing point tandanya positif sama tanda negatif. Kalau kalian bingung, oke, pelan-pelan aja wis. Sini T aksen S. Keluarannya dari aliran X di sini, saya berikan X, Y, sama Z. X sama dengan TR aksen S dikurangi T aksen S. TR aksen S dikurangi T aksen S. Itu aliran X ya. Sekarang aliran Y sama dengan KC dikali KC kali langsung dimasukkan. dalam kurung TR aksen S min T aksen S. Oke, KC kali TR aksen S dikurangi T aksen S. Z sama dengan A kali KC dikali dalam kurung TR aksen S kurangi T aksen S, Bu. Oke, A kali Y ya sebelumnya ya. A kali Y. Y-nya itu sama dengan KC. A kali Y, biar nggak bingung. A kali Y dulu. Berarti Z-nya sama dengan A kali KC kali TR aksen S dikurangi T aksen S. Gitu ya. Nah, kemudian
T aksen S di sini sama dengan Oke, sebelum ke T aksen S, Z. A dulu dari sini. A sama dengan, kalian pasti bingung karena ada missing point kan? Udah, A sama dengan apa? Itu apakah A sama dengan Z ya, Bu? Karena disturbance-nya ditutup. Iya, memang sama. Ya, A sama dengan Z. Kenapa? Karena disturbance-nya sudah nggak ada. Ya, dan tandanya di sini Z-nya juga positif. Maka A sama dengan Z. Jadi jangan nggak usah bingung. Berarti kalau di sini A-nya sudah tahu, T aksen S berarti sama dengan apa? Z kali 1. Z kali atau A kali apa? 1 plus tau S plus 1. Iya, 1 per tau S plus 1. Barusan siapa yang jawab? Oke, Hilwi ya? Iya, Bu. Oke. Ya, jadi Z-nya tinggal dimasukkan. Z-nya tadi apa? A kali KC kali TR aksen S T aksen S. Berarti T aksen S kemudian A kali KC kali TR aksen S dengan 1 per S plus 1 ya. Berarti sini tau S plus 1 itu TR aksen S. Dikurangi ya tadi. Kurangi. Ya benar. Dikurangi. Berarti dikurangi A kali KC ya, dibagi dengan tau S plus 1 kalikan T aksen S. Nah, di sini ada apa yang sama? Di sisi kanan T aksen S. Ya, di sini ada T aksen S, di sini ada T aksen S. Pasti hasilnya sama dengan ini. Tinggal kalian masukkan aja. Oke. Paham ya? Sampai sini yang mau ditanyakan? Ya udah, jadi untuk kalian bisa menentukan bagaimana fungsi transfer dari sampel problem, kalian harus mengaplikasikan pembacaan dari diagram blok yang sudah kalian pelajari tadi. Ya, ingat ini masih belum selesai, semua harus dijadikan dalam bentuk TR aksen S, T aksen S per TR aksen S, gitu ya. Jadi harus diaplikasikan dalam bentuk T aksen S per aksen S. Itu yang harus dicari dari persamaan ini tadi. Tinggal kalian masukkan. Seharusnya nanti persamaannya itu sama dengan persamaan ini. Tuh. Oke, bisa diselesaikan sendiri ya. Pokoknya di sini pasti hasilnya sama seperti ini. Cara pengerjaannya alurnya seperti tadi. Oke. Nah, kemudian di sini setelah kalian mengetahui persamaannya, maka kalian bisa menyederhanakan ya, sama-sama ada tau S plus 1 bisa dicoret kan ya. Tapi ketika dicoret harus hati-hati ya, yang mana yang dicoret. Mana mau diselesaikannya seperti apa, ini bukan dicoret ini, tapi KC kali A dibagi dengan tau S plus 1. Di sini tau S plus 1-nya bisa disamakan penyebutnya. Gitu ya, disamakan penyebutnya sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Ketika hasil akhir diketahui, maka kalian bisa menyederhanakan dari bentuk persamaan itu ya, sehingga diperoleh nantinya di sini pasti dalam bentuk A1 tau S plus 1 lagi. Tapi taunya sekarang menjadi tau 1 S plus 1. Yang di atas berarti A1. Oke. Setelah mendapatkan persamaan ini, kita tinggal masukkan bagaimana perubahan set point yang diberikan. Ya. Jika set point-nya itu diberikan perubahan satu satuan suhu, maka
TR aksen T-nya itu 1. Ingat ya, ini yang mau dicari adalah dalam bentuk fungsi Laplace. Makanya dari 1 dilaplaskan, berarti Laplace dari 1 pasti 1/S. Gitu. Kalau misalkan 5 bagaimana? Kalau misalkan 5 satuan suhu, berarti ya 5/S. Karena di situ biasanya perubahannya mendadak. Ya, tiba-tiba diubah menjadi 5 satuan suhu, misalkan seperti itu. Itu berarti 5/S, karena termasuk fungsi step ya. Nah, tinggal kita masukkan bahwa nilai TR aksen S-nya adalah 1/S. Nanti masukkan 1/S, tinggal kita selesaikan, ada ketemu lagi yang namanya partial fraction. Nah, ya, diselesaikan dengan partial fraction. Di sini berarti kalian tinggal menentukan bagaimana persamaannya untuk mendapatkan nilai C dan D-nya. Ya, C dan D-nya sehingga persamaan akhirnya diketahui TR. Maka selanjutnya kalian bisa menentukan bagaimana inverse Laplace dari persamaan Laplace transform tadi, sehingga nanti kalian bisa menggambarkan atau menentukan terlebih dahulu offsetnya. Offset, ingat ya, offset itu adalah SP min PP. Ya, offset adalah SP min PP. Kalian ingatnya dari ini aja. Masuk ke dalam controller, ini kan controller biasanya ya. Keluarannya dari sini, ini kan biasanya set point, ya kan? Kemudian di sini adalah PV yang terbaca, gitu ya, PVM. Tapi di sini biasanya tandanya positif, di sini tandanya negatif. Berarti pasti error, atau di sini kalau dalam kondisi sudah steady state disebut dengan offset, itu adalah SP min PV. Ya. Pada saat T tak hingga dan pada saat T tak hingga, PV saat T tak hingga, maka kita tinggal masukkan nilainya, yaitu ya TR ketika T tak hingga itu sama dengan 1. Kenapa? Nilainya kan tidak diubah lagi setelah diberi perubahan tadi. Perubahannya kan satu satuan suhu. Ya, nilainya tetap 1 terus. Berarti TR aksennya adalah 1. Tinggal kita masukkan untuk T aksennya. T aksen T-nya ini kan persamaannya tadi sudah di Laplace transform ya, ini. Nah, berarti kita masukkan apa yang berubah, yang ada T-nya. Karena T-nya dimasukkan tak hingga. Ya, berarti KC kali A per 1 plus KC kali A kali 1 minus E pangkat minus T. T-nya berapa? Tak hingga. Minus tak hingga per tau per 1 plus KC kali A. Oke. Maka bisa disebut dengan tau 1. Sehingga 1 minus E pangkat minus tak hingga itu berapa? 0. Ya, E pangkat minus tak hingga itu 0. E pangkat tak hingga itu 0, sehingga di sini adalah 0. Maka offsetnya adalah 1 minus KCA per 1 plus KCA. Kalau dalam bentuk respon suhu, kurva responnya ya, di sini untuk controller biasanya seperti ini. Jadi ada A1 yang tidak lain adalah KC kali A per 1 plus KC kali A, yang ini. Kemudian 1 di atasnya. Oke. Itu. Ketika regulator problem, berarti disturbance-nya yang ditutup sama kayak tadi ya. Kalian tinggal menurunkan persamaannya. Seperti tadi persis. Berarti kalau di set point-nya ditutup, ini berarti menjadi tandanya bukan positif ya. Yang kembali ke sini apa tadi? Yang harus jadi T aksen S, ya kan? Nah, T aksen S yang dikalikan dengan KC itu nilainya menjadi negatif, bukan positif. Kalau yang tadi kan di sini ditutup ya, tapi dia tidak berpengaruh karena dia nilainya positif-positif. Ya, kalau yang di sini dia ditutup mixing point-nya, tetapi nilai T aksen S-nya yang sebelumnya positif dia harus menjadi negatif karena masuk ke mixing point sebelumnya. Ya, baru dikalikan KC, sehingga hasil akhirnya pasti seperti ini. Kalian tinggal turunkan sendiri persamaannya, hampir sama step-stepnya ya untuk di regulator problem atau regulator sistem, sehingga nanti diperoleh nilai yang dicari itu bukan T aksen S per TR aksen S, tetapi sekarang
yang inputnya itu adalah TI aksen S. Ya, ini yang membedakan. Jadi T aksen S dibagi dengan TI aksen S, karena inputnya adalah TI aksen S. Oke, sehingga diperoleh persamaan untuk step-stepnya sama kayak tadi. Di sini, jika diberi perubahan disturbance TI aksen sebesar 1 satuan suhu, maka TI aksen S-nya itu adalah 1/S. Ya, sehingga nanti diperoleh persamaan, kemudian kalian lakukan partial fraksi, sehingga dari partial fraksi itu ditemukan nilai T aksen S. Ya. Selanjutnya, di sini kalian akan mendapatkan persamaan T aksen T setelah dilakukan inverse Laplace. Nah, baru dari sini kalian bisa menentukan nilai offset. Nah, di sini yang berbeda, agak berbeda ya. SP-nya, tadi dilakukan perubahan SP tidak? Tidak. Tidak. Berarti ketika di regulator problem atau regulator system, TR aksen T-nya itu sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan set point, ya, dia tidak ada perubahan set point. Makanya di sini pasti 0 dikurangi dengan T aksen T ketika tak hingga, tinggal dimasukkan aja, berarti E pangkat minus tak hingga lagi seperti yang tadi, tapi konstantanya itu adalah 1/1 plus KC kali A, ya, sehingga hasil akhirnya offset sama dengan minus 1/1 plus KC kali A. Ketika digambarkan dalam bentuk kurva, ya, di sini berarti disturbance, ya, disturbance-nya perubahannya berapa, untuk T aksennya misalkan nilainya 1 tadi ya, kemudian di bawah adalah nilai set point-nya, maka di situ akan diperoleh nilai offsetnya adalah sebesar minus 1/1 plus KC kali A. Gitu. Oke, sampai sini untuk servo dan regulator problem, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Permisi Bu, saya izin bertanya. Silakan. Yang ada step menyelesaikan fungsi Laplace dengan partial fraksi itu tadi, kan ada persamaan A1 sama dengan C kali tau 1S plus 1 plus BS. Nah, kemudian lalu disimpulkan C-nya sama dengan A1, kemudian D-nya sama dengan min A1 tau 1. Nah, itu saya belum paham Bu, C kok bisa sama dengan A1, kemudian D kok bisa sama dengan min A1 tau 1. Itu yang servo ya? Servo problem ya? Iya Bu, servo sama regulator juga ada.